Mari kita panjatkan pula untuk keharibaan kita.
Setelah Nabi Adam yang kedua Nabi Idris. Tapi sebelum Idris ada namanya Nabi Syed, anaknya Nabi Adam, yang menggantikan Habil yang dibunuh oleh Qabil. Pertemuan terakhir sudah saya sampaikan 2 bulan yang lalu ya. Bulan kemarin kalau izin pamit putotan Bali di oleh kata suara dari Bali ini. Maksudnya jadi begitu ketambahan alhamdulillah. Amor kok terus ngawal caca sekolah ora dipongoran sholat. Angger bangsa sale iku. Kulo dadi curiga bagian yang mau ora sholat. Kulo sholat aneh banget. Nek cawe-cawe kulo angel. Ayo sholat, men Pak, wis angel. Kulo boten saged ngecek. Tapi nek cawe-cawe sabis ayo sholat, men Pak, tak tolong operasi kowe. Wis gampang. Kulo nganti ngajari anak-anak teori pelajaran agama sudah lengkap. Pernah diajari gurunya sholat jamaah, sholat qasar, tayamum, sholat di kendaraan. Ayo sekarang saatnya dipraktekkan. Tak imamnya saya, gurunya ganti-ganti guru. Tak ajari. Nek balik boleh wajib panggil tak ajari sholat di kendaraan itu. Wakil kan muridnya kecep ya angin paling gurune ya wis ora salat bareng angin itu ora kompak ya. Namun wis sekolah negeri. Ya sekolah Muhammadiyah gampang. Sejak sholat belum atas gampang. Ini kok oleh-oleh ini kula pamit untuk mengisi. Sekarang Bapak Ibu sedikit sebentar ya. Saya kenalkan satu nabi lagi, namanya Nabi Irmia. Nabi sinten Pak? Irmia. Di Quran tidak disebutkan, tak cari-cari di hadis juga sulit, dan kisahnya hampir tidak ada Bapak Ibu. Kalau saya sampaikan sampai rampung. Tapi kalau nggak dikenalkan nanti nggak tahu kalau ada nabi yang namanya Irmia. Bahasa Ibrani-nya Yeremia. Ini Nabi Irmia, bahasa Ibrani-nya Yeremia. Ini nabi ini umurnya nggak panjang Bapak Ibu. Umurnya masih muda. Hidup antara tahun 700 sebelum Masehi sampai 650 sebelum Masehi. Jadi sekitar 50 tahun usianya. Sejak kecil sudah diangkat jadi nabi, tapi tidak sampai dewasa. Ya, itu sekitar 50 tahun Allah ambil nyawanya, jadi meninggal dunia. Nabi Irmia ini masih keturunan dari Nabi Harun. Ingat betul? Nabi Harun itu saudaranya Nabi Musa. Bapaknya Musa namanya Imron. Nah, Imron saja ada yang mengatakan Nabi, Pak. Cuma belum tak sampaikan dulu deh, karena literasi saya belum lengkap daripada nanti salah. Jadi sementara Imron dulu. Imron punya anak 3. Yang barat perempuan namanya Miryami. Yang nomor 2 Harun, nomor 3 Musa sin Rahim. Jadi yang pertama Miryami yang perempuan saja Pak. Nanti juga ada kisah Bapak Ibu. Kisahnya simak sih loh, makanya belum saya sampaikan dulu. Apakah betul nanti jadi Maryam atau jadi kisah apa? Tak tunda dulu. Yang penting kisah nabi-nabi dulu. Harun saja kan sebenarnya bukan nabi Bapak Ibu, tapi atas permintaan Nabi Musa mohon kepada Allah agar kakaknya yang bernama Harun diangkat jadi nabi.
juga pernah marah kepada Nabi Harun gara-gara ketika Musa mengajak Allah untuk menerima firman Allah berupa kitab Taurat selama 40 hari, kepemimpinannya untuk membimbing umat diserahkan kepada Harun. 40 hari Musa turun, ternyata umatnya kebingungan, menyembah sapi, memuji-muji sapiri yang bisa membuat sapi sampai bersuara. Harun kalah. Nah, biasanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali buahnya dibawa codot ya, melayu digoreng kali, banyunya milih jadi adol. Tapi seringkali biasanya anak niru bapaknya apa ibunya, lanang niru ibunya, betul niru bapak. Orang mesti bisa niru bapak di waktu anak-anak. Nah, ini keturunannya Nabi Harun namanya Irmia. Nabi Harun lemah, Irmia juga lemah. Bukan berarti tidak berdakwah, dakwah tetap berdakwah, tapi tidak terlibat dalam peperangan. Beda dengan kita, Nabi Muhammad SAW senantiasa terlibat dalam peperangan. Sering menang, juga pernah kalah, pernah berdarah-darah. Itulah Nabi kita. Nabi Yeremia tidak pernah perang, bahkan ketika dakwah kalah sama umatnya membandel, beling, berobok, macam-macam. Sampai-sampai Nabi Yeremia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tidak mampu kecuali Engkau berikan kemampuan kepadaku. Ya Allah, aku salah kecuali Engkau berikan kebenaran kepadaku. Itu doanya Nabi Yeremia. Lalu Nabi Yeremia memberikan pelajaran-pelajaran kepada umatnya. Ini umatnya dari golongan Bani Israel, sing guling-guling wae. Wong Bani Israel nek kalau Nabi sing lemah seneng. Iso diatur, Nabi malah diatur. Iki kaya negara kita ulama-ulama iso diatur, iso diatur. Kayak zaman dulu sekarang. Dulu di zaman Nabi Yeremia begitu. Sampai-sampai Nabi Yeremia cerita tentang musibah, memberikan ancaman malapetaka dari Allah, nggak mempan itu, nggak mempan, nggak takut, malah nantang minta disegerakan turun musibah. Nabi Yeremia menyampaikan begitu malah dipenjara dan meninggal di dalam penjara. Tapi tak campur dengan kisah lain. Saya dapatkan informasi lagi kalau Nabi Yeremia itu pernah menghentikan mendidihnya darah
Jadi Baitul Maqdis sudah berusia 8 abad dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar II, membantai 70.000 manusia, binatang-binatang juga, maka darah mengalir di mana-mana. Kisah singkatnya, karena telah banyak membunuh manusia, Raja Nebukadnezar II ini mengalami kelainan edan diri. Umat tadi ngomong nanti edan diri, mengalami penyakit kelainan jiwa, apokornia. Napa niku? Merasa dirinya seperti sapi. Jadi sering berjalan merangkak dengan 2 kaki belakang dan 2 tangan depan kayak sapi. Dan gak bisa ngomong, sering melubah. Oh, persis apa? Ini cuma contoh aja. Dia tak kayak sepeda di rumah. Nah, coba tengokkan suara satu. Mau terus nasi itu. Nah, nasi itu mau. Raja Nebukadnezar ini Pak sering merumput di padang rumput, merangkak jalan-jalan sambil makan rumput. Ada tuh raja ini. Raja sering merumput, merangkak di padang rumput, makan rumput selama 7 tahun. Mengalami gangguan jiwa namanya apokornia. Wonten boten tiyang mriki? Ulang sawah napa rumput. Niku kelainan jiwa akibat terlalu banyak membunuh orang. Membunuh 1 orang saja beresiko apalagi 70 orang. Tapi ini hukuman Bapak Ibu, hukuman bagi umatnya Nabi Yirmia. Ngapunten nggih, jangan-jangan seperti negara kita, rakyatnya malas beribadah, malas bekerja, sholatnya nggak rajin, lalu Allah berikan pimpinan negara kita yang merugikan rakyatnya. Bisa jadi loh Bapak Ibu. Jadi kalau kita nyalakan pimpinan kita juga nggak salah-salah amat, karena rakyatnya juga salah. Mungkin kurang rajin beribadah, akhirnya Allah berikan, nah buat memimpin negara kalian seperti ini, rusak-rusak sisa. Ya seperti Nabi Yirmia, umatnya tidak nurut, Allah datangkan musibah, bala tentara Nebukadnezar II membantai negeri Bani Israel, yang akhirnya umatnya Nabi Yirmia dideportasi, diusir dari Bani Israel, dibawa ke Babilonia. Jadi kayak contoh saja nih, misalnya penjajah datang ke sini, dipateni, sesanya diangkut dibawa ke negaranya itu. Kayak zaman Belanda dulu itu yang menjajah kita 350 tahun, 3,5 abad, banyak yang dibawa ke Suriname,
istrinya Raja Herodes nawarkan ponakannya agar dikawini Raja Herodes, karena Herodes gak punya anak, tapi ponakan yang ditawarkan masih punya suami, ya kan nggak boleh gitu, boleh. Tetapi Herodes sudah terlanjur senang, cinta, bahkan bernafsu ingin mengawininya, dilala ponakannya ya senang, habis terang.
goncangan gempanya berhenti. Caranya bagaimana? Ponakannya yang baru saja dinikahi harus dipenggal kepalanya. Demonya rakyat berhasil tuntutannya, maka raja memenggal istri mudanya yang baru dinikahi, kepalanya dipenggal, baru berhenti gempanya. Nah, tentu ceritanya sehari 2 kepala melayang, kepalanya Nabi Yahya dan kepalanya istri muda raja. 1 kepala mati syahid, 1 kepala mati sangit. Enggak masalah dong. Oke, selesai kisahnya Nabi Yahya. Bapaknya kan Nabi Zakaria melihat jasad anaknya tanpa kepala, sedih, nangis, gelisah, susah, risau, stres, dan khawatir. Khawatirnya apa? Ini Raja Herodes belum puas, pasti akan memburu nabi yang lain. Siapa lagi kalau bukan bapaknya, Nabi Zakaria? Apalagi Nabi Zakaria dituduh selingkuh dengan Maryam. Dengan Maryam betul, ibunya Nabi Isa, kan juga hamil tanpa bapak lagi. Itu dituduh yang menghamili Zakaria. Pamannya Maryam, ibunya Isa, kan Nabi Zakaria. Karena Maryam itu berada di mihrab. Mihrab ini kalau di masjid ini kamar parpol. Ya. Tapi dulu ada parpol perempuan. Dan Maryam itu nggak ada laki-laki yang berani masuk kecuali Nabi Zakaria. Kan pamannya boleh, nggak apa-apa. Tapi oleh raja dituduh menghamili Maryam. Akhirnya diburu sama Raja Herodes. Kemudian Nabi Zakaria lari ke hutan. Allah berikan jalan, ada pohon yang terbuka, masuklah Zakaria ke dalam pohon. Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon, bersembunyi di dalamnya. Tapi saat masuk ke dalam pohon, bajunya ada yang kejepit. Jadi lagu pohonnya nggak sempurna, keburu jepit, orang bahan lagi sing nendoko. Iblis menunjukkan kepada tentara Herodes, itu loh bajunya Nabi Zakaria masih kelihatan. Itu yang menunjukkan iblis. Maka raja membunuh Nabi Zakaria dengan cara digergaji. Coba Bapak Ibu, kalau ditebas kepalanya paling sakitnya cuma 3 detik. Kayak panjenengan Pak boleh sapi pas dikorban, niku sapinya hanya sakit cuma 3 detik. Baru langsung turu penak. Menurut sapi. Tapi kalau dibantai, digepuk sirah itu, wah itu sakit sekali ya, belum meninggal. Makanya Islam mengajarkan kalau itu korban menyembelih sapi dengan pisau yang tajam biar tidak menyakitkan. Ya semua binatang juga gitu. Ayam digulai, murah dijepitkan lawang, kan ngomong ya. Peternakan ayam, sembelian ayam itu mau dikepul sirah itu, menunggu jubil mati. Jalannya dia enak, jadi sakit, malah jadi haram. Dengan saat ini pasar terkan tidak begitu. Rian kula nek dolan ke pasar terkan, gurine niku kan wonten sembelih ayam niku.
Syukur-syukur sing mutane lali alhamdulillah. Nabi Isa gak pernah lupa guru. Yang ketiga, apa yang dikatakan Nabi Isa selalu terjadi. Contoh ya, Nabi Isa pas jalan-jalan ketemu ibu-ibu bawa gendongan, ditanya oleh Nabi Isa, yuk bawa apa yuk? Ibu niki ngapusi, orang nunggu aku ada bayi, langsung dari waktu bu. Ini kok Nabi Isa ucapannya manjur, aja niru. Yang keempat, Nabi Isa pernah melihat seorang pengemis minta sama orang kaya nggak mau ngasih malah ngapusi. Ditegur oleh Nabi Isa, kok nggak ngasih pengemis? Anggap punya uang kok, padahal uangnya banyak. Nah, itu udah jadi dalam betul itu. Itu ucapan Nabi Isa manjur. Yang kelima, Nabi Isa pernah lihat ada ibu-ibu marah sama suaminya, dinasihati oleh Nabi Isa, ojo diseneni bojomu, mulai diseneni meninggal. Nah ibunya tinggalin malah ngeyel, asal-asal ya malah pandemi ngeyel, meninggal betul suaminya. Coba nanti dengan niru Nabi Isa, so jaga kabeh. Jadi Nabi Isa memang Nabi, memang Rasul, tapi tidak bisa ditiru, tidak bisa dicontoh. Apalagi sekarang sudah diangkat oleh Allah. Jadi umatnya bingung mau niru Nabi Isa, akhirnya menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Ikut ceritanya. Tapi coba kalau Nabi Muhammad bisa kita tiru, bisa kita contoh, karena sifat-sifat basariahnya kelihatan. Nabi Muhammad juga pernah salah, pernah lupa, pernah kesiangan. Contoh ya, sepulang dari peperangan, Nabi kelihatan capek sekali. Hampir tiba waktu subuh, Nabi nggak berani tidur, takut kalau nanti kesiangan nggak bisa jamaah sholat subuh. Akhirnya Nabi tiduran, tapi tidurannya sambil berdiri. Nah, tunggu mesti bablas gitu. Nabi tidurannya sambil berdiri. Jadi kata bu, kalau ngaji kalau turun Nabi, kalau nanti subuh. Soalnya yang belakang mesti bablas, tunggu mesti bablas. Nabi ngaji kali sare. Sahabat yang melihat kasihan, ya Rasul tidur saja. Nanti kalau subuh tak bangunin. Itu yang ditawarkan oleh Bilal. Bilal nawari, panjenengan sampai ngomong ya Rasul, makanya subuh tak juga. Tenang, tenang. Jadi sumpah sumrit. Baik, saya tak tidur. Nabi tidur. Bilal jogo. Kalau nanti subuh bangunin. Ini Bilal hebat loh. Bilal itu satu-satunya sahabat yang kuat 7 hari 7 malam nggak tidur, padahal nggak minum kopi tubuh gajah. Kalau nanti kopi membuat terus gitu pak. Zaman kuliah kuliah S2 gawe tesis ngejar tayang, butuh rampung dan orang rampung makin bayar semester 5 kan beasiswa, jadi butuh cepat lulus. Lembur pulau telung dino pulau ratus kuat bu, ning ngombe kopi kapal api.
الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله